tempat makannya. Lihat deh, ada motor. Hah? Geradan baik, Ayo keluar. Woi! Keluar! Gua tahu lu di dalam. Di sebuah perumahan, ada salah satu pasangan suami istri terlilit hutang dikarenakan untuk biaya menikah dan cicilan rumah yang bernama Aceng dan Nita. 1 bulan setelah mereka menikah, Aceng di-PHK oleh perusahaan. Nita, aku di PHK sama pekerjaan aku. Aku nggak ada simpanan lagi buat bayar utang minggu depan. Lah terus gimana dong buat bayar hutang sama makan kita sehari-hari? Makanya kamu yang sabar dulu ya. Ya udah deh ya. 1 minggu kemudian, datanglah seorang rentenir yang menagih hutang ke suami istri. Karena sudah 2 bulan mereka menunggak tagihan tersebut. Woi! Keluar! Gua tahu lu di dalam. Woi! Duh, rentenir datang lagi. Kita kan belum ada uang, gimana nih? Udah, kita temuin aja dulu. Pak rentenir. Ada apa, Pak? Hai. Kapan kalian mau bayar utang? Udah 2 bulan kalian nggak bayar. Sabar lah Pak, suami saya baru di PHK sama perusahaannya. Tolong kasih kami waktu ya Pak. Saya kasih waktu 2 hari. Kalau kalian belum bayar juga, saya ambil motornya sebagai jaminan. Makasih Pak, nanti kita bayar ya. Rentenir pun pergi dari rumah mereka. Gimana ini Aceh, kita dikasih waktu buat besok. Masa ya motornya jadi jaminan? Kita jalannya mau pakai apa? Itu kan motor satu-satunya. Saya juga bingung. Ya udah, kita cari makan dulu. Lapar. Emang ada uangnya? Udah, ikut aja. Mereka pergi keluar mencari makanan. Perjalanan ini terasa sangat menyedihkan. Beberapa menit setelah mereka jalan, di salah satu rumah yang sepi, Nita pun punya rencana. Ada apa, Nita? Kan masih jauh tempat makannya. Lihat deh ada motor, kuncinya juga masih nyantol. Gimana kalau kita ambil aja? Mumpung sepi juga. Hah? Yang bener aja kamu. Kan batas utangnya sampai besok. Kita dapat dari mana coba uangnya aja? Ya udah deh. Ayo kamu yang bawa motor ini. Aku yang bawa motor yang itu. Nanti kamu klakson ya kalau udah aman. Oke, gampang. Mereka berhasil membawa motornya pergi. 5 menit setelah itu, Andini pun keluar karena ingin membeli sesuatu di minimarket. Lah, motorku kemana? Perasaan tadi ada di sini. Lah, kok nggak ada ya? Kemana ya? Seseorang berjalan di depan rumah, dan Andini pun nanya ke salah satu penduduk tersebut. Eva, lihat motor saya nggak di sini? Nggak lihat teh. Ya udah makasih ya. Ya sama-sama. Duh, kemana lagi ya nyarinya? Apa ke polisi aja ya? Mana di rumah sendirian lagi? Kalau ke polisi belum 24 jam, gimana ya?
Keesokan harinya setelah 24 jam, Andini menelepon polisi. Halo Bu, saya Andini. Boleh ke rumah nggak? Bu, Polwan motor saya dicuri. Kapan hilangnya, Bu? Kemarin siang Bu. Ya udah, saya ke sana ya, kirim aja alamatnya. Baik Bu, terima kasih. Setelah beberapa saat, polisi pun tiba. Permisi. Ya. Oh, Bu Polwan. Masuk Bu. Apakah benar ini yang menelpon saya di kantor polisi? Iya Bu. Apakah Ibu tahu ciri-ciri pelakunya seperti apa? Gak ingin sama sekali Bu, soalnya saya sedang di dapur. Apa ada saksi yang melihat saat pencurian motor Ibu? Gak ada Bu, sepi sekali daerah sini. Ibu maaf ya, kasus ini tidak bisa ditindaklanjuti karena tidak ada saksi atau tidak ada bukti yang bisa menindaklanjuti kasus ini. Terus motor saya gimana Bu? Ya udah gini saja, kalau misalnya ada saksi, ntar Ibu menelpon saya di kantor polisi ya. Ya sudah Bu, terima kasih. Kalau gitu saya pamit ya Bu. Baik Bu. Polwan pun keluar dan meninggalkan rumah Andini. Aduh, pusing banget mikirin motor gue yang hilang. Mendingan gue tidur aja lah, siapa tahu ada keajaiban. Setelah itu, rumah Aceng dan Nita. Akhirnya kita dapat motor juga, tapi dijual ke siapa ya? Dijual ke teman aku aja nih di sosmed, katanya lagi butuh motor. Boleh juga tuh, ya udah kita kabarin. Halo Dimas, gue jual motor nih, butuh banget uang buat bayar utang. Emang berapa harganya? 10 juta aja, gue butuh banget nih. 8 juta aja gua ambil. Ya udah deh, gak apa-apa, COD aja ya di depan gang lu. Ya udah gua tunggu. Oh ini bro motornya. Kok kayak motor temen gue ya? Iya bro, mana 8 juta aja, mana uangnya? Yaudah nih gua bayar lunas. Sip bro, ini kuncinya bro. Setelah Dimas ingat, kemarin motor si Andini hilang. Tanpa banyak bicara dan berpikir panjang, Dimas pun langsung ke rumah Andini. Permisi. Iya. Iya Dik. Din, itu motor kamu bukan? Katanya kamu kehilangan motor. Aku lupa. Oh iya, itu motor aku. Kamu bisa dapat dari mana? Oh itu aku habis dari COD. Terus aku nyangka ini kan motor kamu, jadi aku bawa ke sini. Ini nggak bisa dibiarin, mau lapor polisi aja lah, soalnya kemarin aku udah. Nanti kamu jadi saksi ya. Ya udah oke, nanti kabarin aja. Ya udah, motornya dibawa sama kamu aja. Nanti ya, buat barang bukti. Ya udah aku pulang dulu ya. Andini sudah melaporkan kasus ini ke polisi dan polisi menerima kasus pencurian motor. Keesokan harinya, Aceng dan Nita telah membayarkan cicilan tersebut. Suatu bulan kemudian, Aceng belum juga mendapatkan pekerjaan karena mereka terlalu boros dan akhirnya mereka kehabisan uang kembali. Aceng uangnya udah habis. Gimana nih buat bayar cicilan? Motor sekarang. Ya udah, kita curi motor aja yuk. Emang nanti nggak ketahuan? Enggak lah, nggak ketahuan, kita kayak yang tadi aja. Kamu yang klakson. Ya udah deh, tapi nanti hati-hati ya. Oke. Mereka pergi mencari target. Beberapa menit kemudian, setelah mereka berjalan menggunakan sepeda motornya, ada seorang wanita yang sendirian di rumahnya, yang bernama Sahwa, dan kebetulan motornya di luar beserta kuncinya. Itu ada motor, kuncinya lagi nyantol lagi. Hoki banget kan kita. Ini seriusan aman, Ceng. Ini perusahaan aku nggak enak. Udah tenang aja, aku ambil dulu, nanti klakson ya biar aman. Nita pun klakson motornya, tetapi seorang wanita yang bernama Sahwa langsung keluar setelah mendengar klakson tersebut. Dan ada beberapa warga yang melihatnya.
soalnya ada maling. Iya gimana ya? Lapor polisi aja Bu. Ntar saya siap jadi saksi, tapi tunggu sebelum 24 jam baru diproses. Udah makasih dong. Setelah kejadian itu, mereka pun lolos dan berhasil kabur kembali. Beberapa menit kemudian, mereka sampai di rumah dan entah kenapa mereka saking paniknya langsung segera memfotokan motornya dan langsung diupload ke sosial medianya. Duh, hampir aja tadi kita ketahuan. Udah ini yang terakhir, takut nanti kita kena gimana. Udah kamu cari kerja aja. Ya deh, kalau gak kepepet lagi ya. Sahwa pun langsung bergegas ke kantor polisi bersama Wulan yang sebagai saksinya. Pak, saya mau lapor. Saya telah kehilangan motor karena dicuri. Apakah ada saksi, Bu? Saya saksinya Pak. Ibu ingat ciri-ciri pelakunya seperti apa? Dia sekongkol sama wanita, terus cowoknya agak tinggi, sawo matang, terus rambutnya agak pendek gitu, terus saya melihat ciri-ciri plat nomornya. Bentar ya Bu, mohon ditunggu. Baik, Kak. Polisi pun langsung bergegas untuk mencari motor korban dan tidak sengaja polisi langsung menemukan motor korban di media sosial yang telah diunggah oleh pelaku. Apa benar Bu, ini motornya dengan plat nomor sekian? Nah, iya benar, Pak. Itu motor saya. Pokoknya saya mau dia bungkus berat-beratnya, Pak. Saya akan menyimak pengacara. Ibu sabar sebentar ya. Bersamaan dengan itu, Andini datang ke kantor polisi bersama Dimas untuk menyelesaikan kasus yang serupa. Permisi Pak, saya Andini yang tadi Bapak telepon. Ibu sudah membawa saksinya? Sudah Pak, ini saksinya. Apakah ingat dengan ciri-ciri Bu? Ingat Pak, ciri-cirinya dia sekongkol sama seorang istrinya, cowoknya tinggi, sawo matang, rambutnya agak pendek. Sekarang kalian semua pulang semua dulu. Nanti akan kami proses. Baik Baik, Pak. Pak. Baik, Pak. Polisi pun mengurus kasus ini dan ternyata sama pelakunya sepasang suami istri. Setelah polisi rapat untuk menangani kasus ini, para polisi pun setuju untuk membeli motor korban dan menjebak sepasang pelaku tersebut. Polisi segera menelepon nomor Aceng yang ada di deskripsi sosial media mereka. Halo Pak, motornya masih ada. Masih ada, Bu. Saya tertarik deh sama motor Bapak. Apakah saya bisa langsung membelinya? Tentu bisa, Bu. Ya udah, langsung saja COD di tempat persawahan ya Pak. Saya tunggu. Ya, Bu, saya langsung ke sana. Gimana Ceng, udah laku motornya? Udah nih, tinggal kita COD-an. Kamu antar aku ya. Mereka pergi ke tempat COD yang sudah direncanakan polisi. Beberapa saat kemudian, para polisi sudah menyiapkan rencana di tempat yang mereka janjikan. Dan Dengan Ibu Wulan yang mau COD-an motor. Betul, Pak Aceng ya. Deal ya Pak. Ya udah, mana uangnya? Tunggu dulu dong Pak, jangan buru-buru. para polisi pun bergegas untuk menangkap basah perbuatan pasangan yang mencuri motor korban. Anda saya tangkap karena telah diduga melakukan pencurian motor. Saya tidak salah, Pak. Ibu. Saya Tidak, salah, saya Bu. tidak salah. Saya tidak Saya salah, Pak. diam. Ntar Saya tidak Anda salah. jelaskan di kantor. Mereka semua pun menuju ke kantor polisi. Beberapa menit kemudian mereka telah sampai ke kantor polisi. Sepasang suami istri mengelak dan membela diri mereka tidak bersalah. Tetapi sang polisi tidak peduli karena besarnya bukti mengarah kepada mereka. 1 minggu kemudian polisi langsung mengabari para korban melalui surat undangan. Keesokan harinya para korban beserta saksi dan pengacaranya masing-masing pergi ke pengadilan untuk menyelesaikan kasus pencurian motor. Beberapa menit kemudian, mereka semua kumpul di ruang pengadilan dan mereka duduk di kursi sesuai posisi mereka. Sidang ini bisa kita mulai? Bisa ya, Hakim. Ada berapa korban motor pencurian motor di sini? 2 Ibu.
Jadi begini Bu Hakim, saya posisinya lagi membutuhkan motor. Lalu ada teman kebetulan menawarkan motor kepada saya via telepon, dan kebetulan harga motornya murah. Lalu saya membeli motor tersebut. Kemudian saya dan teman saya menyetujui pembelian motor tersebut. Lalu saya dan teman saya COD di depan gang rumah saya. Pas sampai di tempat, saya melihat ciri-ciri motor tersebut sama dengan ciri-ciri motor teman saya yang kebetulan hilang. Kemudian saya membeli motor tersebut. Lalu saya datang ke rumah teman saya yang bernama Andini, dan pas datang ternyata benar saja itu motor dia. Pas saya menanyakan apakah benar, setelah itu saya pulang dan menyuruh Andini supaya membawa motor tersebut ke kantor polisi terdekat supaya ditindaklanjuti kasus ini. Korban yang kedua, silakan untuk berbicara. Kronologi semua saya sudah jelaskan kepada pengacara saya. Jadi begini kronologinya Bu, pada saat sore hari klien saya sedang berada di dalam rumah dan makan, lalu klien saya mendengar klakson motor. Kemudian Sahwa bergegas untuk keluar dan melihat motornya, ternyata motornya dibawa kabur oleh pasangan tersebut, dan kebetulan juga ada tetangga klien saya melihat kejadian tersebut. Kemudian dia berteriak-teriak maling, akan tetapi maling tersebut berhasil lolos. Apakah benar saksi yang dibicarakan oleh saudari Niko? Iya betul Bu. Di sini tertulis kejadian tersebut dibantu oleh pihak kepolisian untuk menangkap pelaku dan menyamar menjadi pembeli tersebut. Apakah betul Pak Polisi? Betul Bu Hakim. Oke pelaku, kenapa Anda bisa melakukan pencurian ini? Karena kami terlilit hutang Bu, cicilan rumah, biaya nikah belum kami lunasin Bu, karena saya di PHK. Lalu kalau kalian menikah menggunakan uang pinjaman, kenapa kalian menikah? Kenapa kalian tidak menabung dulu untuk menikah? Kami ingin menikah Bu, dan orang tua kami tidak membantu biaya nikahan kami. Jadi kami sepakat untuk memutuskan menikah memakai uang pinjaman. Apakah kalian tahu mencuri itu salah dan hukumnya sangat besar? Dan apakah kalian sanggup untuk bertanggung jawab atas kelakuan kalian? Insya Allah kami sanggup Bu Hakim. Kami baru sadar kami sangat membutuhkan uang sekali, dan rentenir terus menerus menagih hutang kami. Ada lagi yang ingin disampaikan? Tidak ada lagi Bu. Instruksi Bu Hakim, saya akan menjelaskan berdasarkan pasal 363 ayat 1 angka 5 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana atau KUHP yang berbunyi, pencurian yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan atau untuk mengambil barang yang hendak dicuri itu dilakukan dengan merusak, memotong, atau memanjat, atau dengan memakai kunci palsu. Perintah palsu, jabatan palsu dipidana dengan pidana penjara paling lama 9 tahun. Instruksi Bu Hakim, pencurian adalah perbuatan yang dilakukan dengan sengaja untuk mengambil barang milik orang lain secara melawan hukum. Pasal 364 KUHP, pencurian dengan kekerasan, pasal 365 KUHP, dan pencurian dalam kalangan keluarga, pasal 367 KUHP. Guna mempertanggungjawabkan perbuatannya, pelaku disangkakan dengan pasal 363 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana KUHP dengan ancaman hukuman maksimal 7 tahun di penjara. Loh, nggak bisa gitu lah Bu Hakim. Kan pencurian ini udah kedua kalinya. Masa sanksinya cuma 7 tahun penjara? Tidak adil. Di sini sudah tertera ada pasal-pasalnya, jadi Anda tidak bisa seenaknya mengubah.